Sahabat jempol dimanapun Anda berada, Rahayu, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang memasuki desa Kemiri. Sebentar lagi kita akan temui seorang cucu dari Sembah Kemiri. Sembah Kemiri itu adalah ketua desa Kemiri. Penasaran kan? Sebentar lagi kita akan temui beliau. Oke? Ya, saudara, sekarang kita mau menemui Mbak Mariati, cucu dari Sembah Kemiri. Ya, kita bersama Satoha, tokoh budayawan Kecamatan Panti. Kita sebentar lagi akan bincang-bincang bersama Mbak Mariati ya. Assalamualaikum Mbak. Alhamdulillah terpanggil oleh Mbak Mariati gitu. Asal lagi apa? Nggih, monggo. Mau repot-repot Mbak. Repot apa, Mbak? Oke, selamat siang. Salam sejahtera, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jempol dimanapun Anda berada. Kali ini kita sedang berada di rumah Mbak Mariati nih Mbak. Sugeng sonten Mbak. Sugeng siang nopo sonten niki? Sonten nggih Bu. Sugeng sonten Mbak. Sehat Mbak? Alhamdulillah nggih, sampai sehat. Mugi Mbak tetap sehat. Ditemani sama Pak Satoha, budayawan Kecamatan Panti beliau. Selamat siang Pak Satoha. Selamat siang. Oke, kita coba akan menggali gila kali ini, mudah-mudahan beliau berkenan nanti Mbak Mariati tentang riwayatnya Sembah Kemiri. Sembah Kemiri. Mbak saged cerita rumiyin Mbak. Apa saking Sembah Kemiri? Mbah Kemiri ini nggih asale nggih saking Magelang. Saking Magelang. Magelang niku Jawa Tengah. Nggih, Canggah kula. Canggah nggih. Canggah niku kira-kira ke Mbah berapaan? 8 ya? 8. Nama aslinya sinten Mbak? Sembah Kemiri. Mbah Kemiri. Ya, asalnya Ya. Pertama, anu Nggih. bapake nggih, Nggih, Bapak Terlakson. Mbah Putra Laksono dari Potro. Magelang. Potro ya? Potro. Wah, bukan putra, Potro ya. Potro Laksono. Lelono ya. Oh, ternyata dia adalah seorang lelono nggih, Pak. Nggih. Nah, dugi mriki niate napa nggih ceritane niku? Niku. Nggih. Gadah napa niku? Anu Hajat napa-napa, Pak? boten temerapen niku terus tiyang Jember niku Gedekan Yotro. Gedekan Yotro. Nggih. Napa gedekan niku, Pak? Kan rumiyin napa bako niku teng gede-gede ngoten niku. Dadi niku Oh. terus Gedekan Sebelum Harto. sebelum Jepang, Nggih. tampaknya di Jember ini dikenal dengan petani tembakau. Nggih, tembakau. Yang hasilnya itu bisa mendatangkan uang banyak. Nggih. Dikenal Tapi dengan boyo kula niku dadi Nggih. merantau dari Magelang nggih, Pak. Magelang. Nah, itu Kita Kemiri. dibabat teng mriki. Sing babat desa Kemiri ya. Nggih. Kemiri. Oh, Desa Kemiri Mbak. desa Basmi. Kemiri ya. Yang babat desa Kemiri. Kemiri. Terus ngantung-ngantung ya ono Mbak ceritane, Mbak. Putrane anu niku Bapak Semen niku putrane Kasmo. Putrane Putra Laksono, Mboten, putrane Laksono niku Bapak Semen. Bapak Semen, Putra Bapak Semen niku Mbak Kasmo. Mbak Kasmo, terus Kasmo niku Gada Putra, Gada Putra Kasman. Mbah niku Kasma. Nggih, Kasmah. Nggih. Saking Kasmah terus Saking Kasma niku nggih, Gada Putra ibu kula. Gada Putra ibu panjenengan. Nggih. Ngantos teng panjenengan. Ngaten nggih, Mbak. Nggih. Terus apa namanya Mbah niku kinten-kinten rumiyin kan proses ini kaitannya dengan apa namanya sumber mata air Tunjung kemarin kalau kita lihat kita sudah sempat videokan itu. Nggih. Kepercayaannya orang-orang itu ada 7 sumber niku kan didamel selamatan sedekah desa Pak ya. Nggih, nggih. Sedekah desa menika terose saking sumber Tunjung mriku Nggih. desa Panti terus melampah terus ya Mbak. Nggih. Enten 7 sumber ngaten nggih Pak. Amun tujuh sumber. 7 sumber. Terus 7 sumber ini kedah di beto datang Mbak. Mbak Nggih. Kemiri ngaten Mbak nggih. Iki langsung kita teng. Oh ngaten. Dados apa namanya istilahnya untuk sedekah desa. Sedekah desa. Ngaten. Jebol Terus desa. niku Mbak nggih. Rumiyin.
niki pun boten wonten. Jadilah Ini mungkin kita coba untuk lebih menggali lebih dalam. Kira-kira yang pengetahuan Mbak Aryati, ya? Mbak Aryati apa Mbak perjuangan beliau untuk no desa ini lah sepanjang Anu niki lho nggih mulai tinggi samir. petinggi rumiyin yang pertama ngerti sinten Mbak? Tinggi samir. Petinggi Samir, Keduro. Durung ya saking Durung. Terus manten-manten Tinggi sumo. Sumo, Samir Sumo, terus Antun kan petinggi Manaji. Monaji. Nggih. Oh, terus Antun petinggi Manaji Pak Ro. Pak Ro. Oke. Antun Pak Ro. Sukalis. Sukalis. Pak Sukalis limo ya. Nggih. Terus Antun Pak Sukalis Pak Warno. Pak Warno. Nggih. 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 6 niku. Nggih. Antun Mari Pak Warno. Baru Pak Faruk. Faruk, mari Faruk. Antun Faruk Pak Suryono. Pak Suryono nggih. Nggih. Terus sing sakniki niki Niki Pak Mujowi. Pak Murdawi. Pak Murdawi yang sekarang ya sudah 8 balai kepala desa Nggih. yang apa namanya menjabat di desa Kemiri ini. Dulu asal mulanya adalah pendirinya adalah Simbah Kemiri, ada Putro nggih, Putro Lakson. Kotrok Lakson. Beliau adalah cucu dari beliau. Nah, ada harapan Mbak kira-kira Tangga Kulon. canggai Mbak Maria. Ada harapan Mbak kira-kira ya nopo apa namanya kepeduliannya warga desa Kemiri utamane Nggih. kangge ngergani ben mboten lali kalau sejarah ya Mbak. Nggih, nggih. Nggih, Nggih, yang barek anom-nom niku mesti anu, Pak. nggih. Mboten kira anu, kesupen. Kesupen, Yang sing Mbak. tuwek-tuwek niku. Perlu mboten Mbak kira-kira ditulis. Mungkin nah. Ya dengan bahasa kita Perlu ini. niki perlu dielingaken yang ngene. Pak Satoha, ya dari sisi kebudayaan mungkin apa yang bisa dilakukan Pak Satoha untuk bisa katanya tadi Mbak perlunya mengingatkan kembali sejarah dari keberadaan desa Panti kan Nggih. tidak tiba-tiba ada Ya. dibujuk moro ono desa biyen ono sing apa istilahnya mengawali dan babat tanah. Nggih. Nggih. Nah, Pak Satoha gimana pandangan Anda terhadap Hal ini terima kasih sekali apa yang tidak diperlukan walaupun saya tuh lupa cuma tahu menggali hal ini agar kita tuh cepat ingat tidak dilupakan anak cucu yang seperti ini sehingga sampai lupa gitu beberapa desa kepala desa 8 desa. Jadi desa? sengaja saya itu datang ke sini ingin menggali yang sebenarnya biar orang itu apa ya enggak ada Kemiri hanya gitu apa sejarahnya. Hal yang ini sempat Satoha ketahui tentang desa Kemiri kenapa bernama desa Kemiri? nah gini sesuai dengan Mbak Buyut yang disampaikan ini dari Putro Putro Laksono, ya. Laksono, dia seorang Lorono yang dari Magelang Dari Jawa Magelang, Tengah Jawa Tengah. untuk merantau ke Jember, Ke Jember. ke Jember. Di sanalah mereka berjalan kaki dari sana ke Kemiri. Berjalan kaki, ya? Berjalan kaki dan Oh, riwayatnya berjalan kaki, Berjalan saudara. kaki. Luar biasa. Sehingga Bilang di Jawa Tengah. dengan adanya ini dia Oke. ada merasa payah dia Merasa payah. merasa payah Lakso kata Maduranya ya itu berdiam di salah satu di antara 2 beringin yang besar. Di situ dulu ada beringin besar. Nanti kita ke sana ya. Ya, ke sana. Kita buktikan di sana. Iya. Ada Oke. beringin itu Lihat ke sana. silakan zaman ada di sini tolong Oke. langsir itu Pak ya. Oke, Dan oke. datangnya dari keturunan Mojopahit Iya. dan namanya Oh, Mojopahit Iya. namanya dari Brawijaya nih. Brawijaya. Brawijaya. jadi wangsit dari Prabu Brawijaya Ya. kepada Putro Laksono Ya. untuk berdiam di atau beristirahat di 2 beringin. Nah, 2 beringin Nah, itu tolong yang lain itu boleh kamu bersihkan. Yang lain Beb, boleh. tolong ini karena patilasan daripada kerajaan itu, pohon beringin jangan ditebang. Pohon beringin jangan ditebang. Sebagai bukan tumbang tapi sebagai cagar budaya yang ada Besar. di Kemiri. desa Kemiri. Dan di sampingnya adalah pohon-pohon Kemiri yang sampai saat ini Kemiri sudah habis dulu proses penjinahan kan gede ya. Jadi desa Sar Kemiri itulah Jadi Ambil- asal desa Kemiri diambil dari pohon Kemiri. pohon buah Kemiri. Karena itu yang dipesankan oleh dari wangsit tersebut. Dari wangsit Eh, pesannya beristirahat di sebuah tempat ya di di mana tempat itu ya, ada pohon beringin 2 ya. dan ditumbuhi pohon Kemiri. Di-
Ya itu bukan kemiri sekitarnya. Oh, kemiri lain. Sekitarnya nggih. Sekitarnya, Oh, sekitarnya Nah, ditumbuhi pohon. pelihara itu untuk kehidupan manusia yang ada di situ. Rawat tolong Kemiri yang dirawat. besar itu. Jadi pesan wangsitnya Ah. agar pohon-pohon itu Ya. dipelihara dan tidak ditebang ini. Ya itulah. Akhirnya turun Oke. kepada anaknya yang bernama Jasmine yang julukannya Kartawiryo ya. Oh, Mbak Jasmine berjuluk Mbak Kartawiryo. Kartawiryo. Terus turun lagi seturun-turun sampai sekarang ini Mbah Mariati dari Kartawiryo Turun delapan. bernama Kasmo nggih. Kasmo ini punya putra yang namanya Sunaryah Kasman. Sunar, Sunaryah. Ya, sinar. Ah, julukan Kemiri sejak dulu kita ini mulai kecil itu namanya Mbah Sunar. Oh, jadi julukan kemiri Iya. dikenal pada saat Pada saat dia Mbak zaman Sunar Swargo. Bukan. Sugeng, Iya. Sugeng namanya Mbah Sunar Mojopahit. Oh, Mbah Sunar Mojopahit. Karena titisan dari wangsit tersebut. Oh, Gitu loh. jadi Mbah Sunar dijuluki Mbah Sunar Mojopahit karena Iya. ada wangsit dari Prabu Brawijaya untuk merawat lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang ada di sini. Ngeten nggih, Pak? Nggih. Tapi ditumbuhi kemiri itulah dijadikan Itulah nama riwayat desa kemiri ya? Kemiri. Sekarang kemirinya ada nggak, Pak Toa? Kemirinya habis. Habis. Ah, ada waktu itu Pak Suryono itu sering ngomong dengan Pak saya. Kepala Desa Suryono kemarin. Itu kemiri tinggal nama. Akhirnya sekarang ada pohon kemiri itu di bawah lapangan. Iya. Oh, sekarang ditanam di lapangan? Iya, Ada satu. tinggal satu. Pak Suryono. Sudah besar Ada apa? Pak Suryono. Yang Besar tanamnya. Iya. Di lapangan Di tapi Berapa pohon? Satu pohon. Satu pohon. Oke. Satu pohon. Sebagai tanda bahwa itu desa kemiri. Atas saran dari Pak Satova, pada saat Kepala Desa Pak Suryono kemarin, ditanamlah pohon kemiri di lapangan. Nanti kita tengok ke sana. dua Ya. itu dulu. Dua. Oh, dua. Yang satunya Tinggal satu. Oke, lanjut Pak Satova. Ah, Kira-kira. turun lagi dari Mbah Kasmo ini Hah? kepada yang Mbah Narti. Mbah Narti. Mbah Narti ini turun lagi kepada Mbah Mariati, gitu kan? Mariati. Beliau ini adalah Sunaryah alias Mbak Mariati. Mbak Mariati punya ini cucu yang apa turun ke 8 gitu. Jadi dari Iya, iya. 3 itu 8. dan ini cucu pertama. Iya. Turun Oke. ke 8. Oke, terus. Itulah. Terus. Itu yang riwayatnya kira-kira. Riwayat jadi namanya kemiri apa gunanya? Karena sekarang itu hampir dilupakan kalau tidak kita yang mengingatkan Ya. untuk mengungkap biar gak hanya nama kemiri itu opo. Apa kira-kira saran budayawan? untuk- Dengan adanya ini saya mohon kepada penerus-penerus jangan sampai menghilangkan sejarah. Monggo anak-anak muda ini kita budayakan di situ apa ya? Jadi orang kemiri. Jadi jangan sampai nama ini hilang dengan sendirinya tanpa kita yang mengingatkan. Kira-kira gimana caranya supaya generasi muda mengingatkan? Ya kita tidak lepas itu dari kita pendidikan tokoh yang ada di masyarakat, Tokoh masyarakat yang tokoh ada. masyarakat yang ada. Oh. Ayo kita sama-sama Mengingat sejarah ini. jangan sampai hilang nama kemiri. Iya. Ayo kan cucu. Oke, caranya bagaimana kira-kira? Dan kita hubungi dengan utamanya kepala desa yang ada, Kepala desa. tokoh masyarakat, sesepuh seperti Mbak Mariati ini. Nah ini tadi patut turun kepada kita Ya. bahwa ini sempat mengingatkan cek gak lali sejarah. Nang sejarahnya. Nang sejarah lek wong kemiri ya wis dadi wong kemiri lah. Sifat kaya wong kemiri sing apik sopan santun yang baik. Iki anak muda. Toto kromo, akhlak, akhlak karimah. karakter kepribadian. Ayo para sepuh ini ditiru. Kalau anak sekarang kan lupa. Ngeten nggih, Mbak. Nggih. Ya, pesannya Mbak gimana, Mbak? Kira-kira untuk generasi muda. Kangge nem-neman, Mbak. Pesannya Mbak kangge nem-neman utamane nem-neman desa begini. Ini anak kok bisa punya sing kira akan kirane tambah nikah. Tambah maju. Tambah maju. Anu ning arek nom-nom itu. Tambah terarang ya, Mbak. Nggih. Akhlake tambah api, ngoten nggih, Mbak. Jadi, Ojo dan kali apa karo sekiranya mboten rusak. mboten rusak tatanan Mbak. Tanane Jangan menghilangkan sejarah. sejarah. Sampun menghilangkan sejarah. Oke, sudah. Ya, ini saudara, ini salah satu peninggalan dari Mbah Kemiri yang masih tersisa. Dulu kitab-kitab beliau dan beberapa catatan tertulis beliau sempat dikuburkan. Gak tahu, kurang tahu alasannya apa. Tapi menurut kita Mbah Mariati ya, Tinggali itu loh. itu ada tinggalan dari sisa dari Mbah Kemiri. Ini sudah agak lapuk sebetulnya karena mungkin usia
sudah tua, jadi apa pakaian yang dulu dipakai apa istilahnya, kain ya, kain yang dipakai oleh Mbah Kemiri, itu kain tenun, peninggalan dari Mbah Kemiri. Dan tambahan lagi bahwa sampai saat ini ternyata Mbah Mariati itu masih didatangi dari berbagai macam daerah, orang-orang berbagai daerah yang sowan kepada beliau untuk sekedar minta doa, sambung doa, menghargai keberadaan Mbah Kemiri yang dikenal sebagai sesepuh desa Kemiri. Itu saudara, sahabat Jempol dimanapun Anda berada, kita sudah bincang-bincang dengan dua tokoh sepuh di desa Kemiri, antaranya Mbah Mariati dan Pak Satoha. Sebentar lagi kita akan tengok ke sembah ya. Mohon izin Mbak, kita akan sowan kepada sembah ya, sembah Mbah Kemiri. Sebentar lagi, nggak jauh dari sini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita mohon izin ke Mbah Mariati untuk berkunjung ke Mbah Kemiri. Kita sedang menuju ke pesarian Mbah Kemiri bersama Pak Satoha. Setelah tadi kita bincang-bincang bersama Mbah Mariati. Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, kini kita sedang berada di pasarian Mbah Kemiri. Kita akan nanti masuk ke dalam dan bentar bincang-bincang bersama juru kunci yang menjaga pesarian beliau. Monggo kita sana. Siapa Pak? Namanya Pak? Bapak As. Bapak As dari mana Pak? Jadi Bu Suki Melandengan. Dari Bu Suki Melandengan bersama keluarga, nggih? Iya. Bersama keluarga. Apa Bapak dari mana Pak? Bu Suki juga Melandengan, dari ibu-ibu semuanya, nggih. Nggih semua. Tujuannya apa Pak kesini? Ini mengesahkan niatnya. Oh, pernah punya niat. Niatnya apa dulu Bu? ini punya kalau sembuh mau ke sini. Oh, kalau sembuh mau ngesahkan niat di pasariannya Mbah Kemiri gitu ya. Ini putranya namanya siapa Bu? Yumna. Dari Ramadhani. Mbak Sri putranya Yumna. Niatnya kalau si Yumna ini nanti sembuh mau diajak sowan ke ziarah ke pasarian Mbah Kemiri. Itu kira-kira. Beliau dari Suki. Sehat. Yang datang ke sini banyak Pak kira-kira. Dari mana saja Pak? Dari kalau di biasanya Pak waktunya ke Matan kira-kira jam 1 Matan banyak yang dari Jember. Banyak yang dari Jember datang ya. Dari mana-mana ya, dari Pokoknya dari Madura mana-mana lah. yang datang ya. Dengan Pak siapa? Dan kalau ke sini itu Bapak sama dengan saya, Pak Hardi. Pak Hardi. Pak Hardi, ya. Oh, sejak kapan Pak? Saya yang menempati di sini sejak tahun 2006. 2006. Waktu kena bencana kebanjiran. Waktu kena bencana kebanjiran. Ya. Oh, bencana kebanjiran. Setelah Terus, itu mendirikan rumah-rumah ini Pak ya? Ya, rumah Ini ini sebelumnya nggak ada di sini. Sebelumnya nggak ada Nggak kan ada, ya? nggak ada. Hanya ada makam ya? Ada makam nyampai. Hanya ada makam yang kebetulan waktu itu pada saat banjir bandang. Banjir bandang tahun 2006. Di tahun 2006 di wilayah desa Kemiri. Itu sempat luar biasa dan mengorbankan hampir ribuan orang di sini. Alhamdulillah katanya konon kabarnya salah satu yang bisa menyelamatkan antara lain adalah kuburan Mbah Kemiri menika. Ini yang kemudian beberapa masyarakat yang berada di sekitarnya itu sempat tidak menjadi korban gitu kira-kira. Ngaten nggih Pak niki. Alhamdulillah nggih, mudah-mudahan nanti bisa barokah juga. Amin. Nah, cucunya bisa melanjutkan semuanya. Ngaten nggih Pak. Pareng masuk Pak. Saya untuk sekedar doa dalam Silakan masuk. Ngapunten Pak. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahun 2006 ini bumi ini di Mekah ini muncul sendiri. Jadi iya. Oh, ini muncul sendiri ya? Tanah ini? Tanah ini. Tanah atau batu ini Pak? Tanah ini, yang ada Tanah apa batu? Oh, tanah. Tanah keluarnya dari dalam ini, di dalam Yang muncul dari makam. Dari makam. Ya, ini tanah ini muncul sendiri pada tahun berapa Pak? 2006. Pada tahun 2006 pada saat terjadi banjir, itu kemudian tanah ini keluar dari pasarian Mbah Kemiri. Ya, itu luar biasa. Nah, konon kabarnya ini dah. Konon kabarnya kan ada yang dari Madura, dari Sumenep itu. Katanya itu pasarian Mbah siapa itu katanya jam 3 malam Jumat Legi. Katanya terbang ke atas. Terus yang mencari itu sampai ke mana itu? Madura di makamnya
Kiai Bakir, Kiai Bakir, Batu Ampar. Batu Ampar ya. Ya. Nah, disuruh dicari di Desa Kemiri. Di Desa Kemiri. Di makamnya Mbah Kemiri. Dicari dari itu tahu-tahunya iya muncul. Oh ini Tapi ini termasuk dari Madura istilahnya. Ya, Sejarahnya. Wallahu bisawab, konon kabarnya bahwa tanah ini diperkirakan berasal dari Madura yang datang sendiri di makamnya Kesarian Mbah Kemiri. Dan ini tiap orang yang kesini bawa semua tanahnya Tetap ada. Yang dibawa ya ini ya. Oh, yang dibawa yang Iya, itu, iya. yang di atas nggak dibawa. Enggak ya ini ya. Mau yang ini bisa ini. Dari kekuatan Ya, kurang tahu saya. spiritual, ya ini kita nggak tahu Allah, Cuma Allah yang tahu ini. hanya Allah saja yang tahu. Ya, monggo semuanya kita mencari barokah Ya. kepada Mbah Mbah Kemiri. Mbah Kemiri. Iya. Ya, Mbah Kemiri. Mari kita khususkan dulu pertama kita kepada Nabi kita Rasulullah ila hadratin Nabi Mustafa wa sabati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi baitihi wa dzurriyyatihi wa ala Syekh Abdul Qadir Jailani Syekh Al-Fatihah. Wabil khusus kepada arwah almarhum Mbah Basmin Mbah Agung Kemiri. Kemiri, Mbah Basmin Agung Kemiri. Mbah Basmin Agung Kemiri, Mbah Basmin Agung Kemiri. Ya. Kita mudah-mudahan membawa barokah kepada anak cucu yang ada dan mudah-mudahan beliau perjuangan beliau tak yang pada waktu tidak kita oleh manusia sama dirinya sendiri mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan kepada anak cucu dan utamanya yang nyambang atau bersilaturahmi kepada pesarian. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya kana tanina kalau kamu tadi itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala wa taqbilana bi jamil hajat wa tushiruna bi jamil sayyiat wa tarfa'una bika ala derajat wa tubiluna bi aqsar wayat min jamil akhlaqi wa batal amanat dalam naumkana wa lam taqbilana wa la naqulana min ajirni fi musibati wa ajirni fi musibati wa wa rabbana atina musafi ayati wa sultan mubin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Al-Fatihah. Ya Allah ya Allah Terima kasih banyak Pak. Oke, saudara. Pak Harti, ceritanya gimana? Katanya dulu di sini ada sumbernya kata Loa. Ya, betul ya? Ya. Ada sumber mata air, dulu ada beringin besar dua di sini. Nah, ada sumber mata air yang ternyata sumbernya mati, kan begitu ya? Kemudian ada upaya dibor. Ceritanya gimana itu Pak? Nah, kan di sini kan waktu kemarau kemarin tahun Kemarau kemarin Pak ya? Ya tahun 2006. Tahun 2006. Ini juga Oke. kemarau. Di sini itu kekurangan air. Nah, ternyata dengan aparat desa itu dibuatkan pengeboran. Oh Nah, ya. setelah dibor ya tahun 2006 itu air Tahun keluar. 2006 sempat dibor. Dibor. Keluar Karena air. sumber mata airnya mati, kemudian diupayakan untuk dibor. Dibor untuk masyarakat. Untuk masyarakat sekitar, oke. Pokoknya di Sagwiri. Ya, di Nah, sana. setelah itu ya air keluar dari boran itu keluar, tahu-tahu itu di atas itu pas mendung. Oh, begitu air keluar, mendung bersamaan. Bisa mendung, pas langsung kemalaman kira-kira jam 4 sore itu banjir mulai datang. Terjadi banjir. Terjadi banjir. Jadi ceritanya dibor sumber mata air itu untuk diperbesar, Tidak besar, kemudian berbarengan dengan keluarnya air itu ada mendung yang datang dari atas, hujan deras demikian rupa dan terjadilah banjir di 2006 kemarin. Banjir bandang. Menghabiskan berapa jiwa itu. Iya, yang ternyata mengorbankan banyak jiwa. Nah, ternyata tidak sukses untuk pengeboran itu. Tidak sukses pengeboran, Ditutup. ditutup. Ditutup karena ada banjir bandang. Karena ada banjir. Setelah itu Dikasih lagi ya? nah, Iya, iya. dikasih solusi lagi dengan Ya. beberapa juga itu langsung air
dari utara. Akhirnya solusinya mengambil dari sumber mata air di utara. Ya Pak Satwa ya. Pakai peralon, pakai peralon untuk air di desa kiri. Tapi air yang dari utara ini dapat suci sekarang. Sekarang sudah dimasuk suci ya. Waktu kemarau lagi dicoba dengan Bapak Lurah itu ya. Mm-hmm. Itu penguburan dicoba. Kubur lagi. Keluar tanah dengan lumpur-lumpur setelah itu ya air agak jernih mendung lagi di atas. Mendung lagi. Nah, terpaksa sampai sekarang Ditutup terpaksa. Jadi sumber mata airnya ditutup karena mungkin muncul ketakutan. Terjadinya banjir susulan atau banjir ulang juga. Terjadi banjir ulang. Jadi minta air dikei yang lebih banyak. Lebih banyak. Nah, inilah air. Gitu ya kira-kira. Pak Satwa, ini problemnya soalnya sepertinya ada pohon besar, Pohon beringin ya. pohon beringin besar yang justru waktu itu ditebang. Ditebang. Menurut Pak Satwa sebagai orang lingkungan dan termasuk budayawan di Desa Kemiri seperti apa? Nah, inilah ya perlu di. Ada nggak harus ada upaya Iya. untuk? Karena itu sudah ada beringin dengan mengeluarkan air, Iya. ya kan? Karena manusia sifat manusia ini menurut saya kekurangan air ngebor ya kan ya. Ngebor. Ini Dipotong pohonnya, ah, sumber airnya dibor, habis malah mendatangkan jeratan. diusahakan oleh pemerintah Ya, ya. untuk diambil airnya. Ternyata mengakibatkan air yang itulah keangkar-angkaran daripada manusia. Wis kayak banyak, wis tebang, ya kan? Sekarang mau minta air dibor, ya kan? Ternyata masih kurang. Inilah rahasia Gusti Allah yang enggak Nah, cuma Tuhan yang tahu. Ya. Cuma Tuhan yang tahu. Mudah-mudahan ini Tidak menjadi terjadi lagi. Ya, tidak terjadi lagi dan menjadi pelajaran kita bersama-sama bahwa penting mencintai lingkungan seperti kecintaannya dulu Mbah Kemiri, karena beliau bernama Mbah Kemiri sebetulnya adalah cinta terhadap lingkungan dan suka menanam pohon-pohon. Jadi beliau itu ya kira-kira. gitu. Karena ceritanya dulu beringin itu dan ada pohon kemiri, itu pun ikut tertebang. Ya itulah asal daripada Desa Kemiri Jadi yang ada. pohon kemiri asal mula nama Desa Kemiri ada di sekitar Sekitar pesarian Mbah Kemiri. Sahabat jempol dimanapun Anda berada, ini sudah usai. Kita sudah bincang-bincang dengan semua para tokoh dan para sepuh, termasuk para penziarah ke makom Pasarian Mbah Agung Bakas Minang Agung Kemiri yang ada di Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Yang mudah-mudahan tadi banyak sudah cerita yang disampaikan dari kekaroman beliau adalah yang babat tanah Kemiri. Kemudian sempat menyelamatkan kabarnya ini konon banjir bandang yang kemarin berkat dari karomah beliau. Kemudian ada tanah yang katanya hadir tidak ketahuan ini asalnya dari mana, yang diduga juga tiba-tiba ada saja dan berasal dari Madura katanya. Berikut juga para berziarah juga ternyata mendapatkan banyak syafaat. Amin. Beliau. Itu nggih Pak. Terima kasih banyak sahabat jempol. Mudah-mudahan ini mendapat hikmah dari semuanya dan tentu saja kita berharap semua ini adalah pelajaran bagi kita semua agar tetap ingat kepada sejarah para pendahulu kita sehingga kita tetap menjadi anak cucu yang terus generasi bangsa yang terus ingat kepada sejarah. Seperti kata Bung Karno, jas merah jangan lupakan sejarah. Rahayu, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambar pedas, pedas betul sambarnya.